Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurjan Swadi, ya, pembuat dari konten dari Nurjan Swadi sendiri, yaitu kali ini banyak membahas tentang masih masalah tentang horor, ya. Topik lebih khusus adalah bagaimana menentukan seseorang itu indigo yang dimensi atas atau dimensi bawah. Bukan itu saja sebetulnya, jadi maksudnya dia indigo palsu atau indigo asli. Jadi mengapa saya condong kepada untuk membahas masalah horor, ya, ini berdasarkan market sendiri sebetulnya. Jadi marketnya itu banyak orang yang mencari konten tentang kata dari horor. Indigo termasuk di dalamnya, kemudian penampakan termasuk di dalamnya. Nah, jika masyarakat ini tidak meneliti, ya, mencari lebih jauh tentang pengetahuan tentang masalah horor, maka mungkin masyarakat akan tersesat, ya. Maka saya bukanlah juga seorang yang pasti benar gitu, tapi saya termasuk peneliti, ya, yang khusus fokus salah satunya ke bidang horor maupun bidang indigo maupun bidang penampakan lain seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara fokus untuk masalah ini, maka masyarakat, saya juga termasuk, bisa menemukan hal yang lebih positif supaya tidak salah jalan. Itu dasar latar belakang mengapa saya perlu membuat konten daripada horor, ya, seperti itu. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana seseorang itu indigo asli atau indigo palsu. Indigo palsu juga sebetulnya tiap orang juga ada bakat indigonya, cuman kadarnya lebih rendah, ya. Nah, supaya bagaimana seperti proporsinya, kita bisa menentukan mana yang mungkin kadarnya tinggi atau rendah, ya. Salah satunya sebetulnya dari omongannya gitu, ya, dari omongannya. Rata-rata indigo yang asli, ya, sejak kecil dia sudah berhubungan dengan bersentuhan dengan energi halus, ya, makhluk astral misalnya, seperti itu. Seperti itu. Jadi cuman nanti kalau menilai dari orang-orang yang bicara bisa ketahuan bahwa yang mana yang sebetulnya yang cari-cari, ya, cari kata kerennya, cari panggung gitu. Cari panggung artinya maksudnya dia ingin dikatakan seorang yang sensitif, tapi nyatanya sensitivitasnya belum terlalu tinggi, ya. Saya juga nggak terlalu tinggi kok gitu, ya. Cuman mungkin saya berusaha untuk supaya lebih pas aja di mana posisi saya akan bicara apa yang saya lihat, apa saya dengar, apa yang saya rasakan. Nah, dibanding misalnya beberapa orang yang dia sebenarnya tidak lihat, cuma merasa-rasa saja gitu, ya. Dia tidak dengar, dia katakan rasanya dia mendengar itu. Nah, itu sebetulnya jadi sebagai contoh, ya, misalnya gitu. Awalnya saya misalnya yang paling sederhana, ya, misalnya kok malam hari ini banyak sekali bintang, gitu, ya, banyak sekali gitu. Ketika saya bicara begitu, yang lain bintang apa kok cuma 2 apa beberapa bintang saja. Nah, kan saya jadi heran, kok dia nggak lihat. Satu, itu contoh sederhana. Yang kedua, misalnya yang lain, dia lihat hantu. Misalnya lihat hantu, ketika itu kok ada makhluk astral, hantu. Yang lainnya, hah,
mereka bertanya, kamu ngomongin apa sih, kelihatan tuh apa sih, orang gak ada apa-apa. Nah kan begitu. Sedangkan saya lihat gitu kan. Nah karena seringnya kejadian begini, maka baru saya merasa, saya kira dulunya gitu kan semua orang juga lihat itu, tapi ternyata cuma sebagian kecil saja tuh. Jadi dari kata-katanya sudah kelihatan ya. Jadi kalau orang yang misalnya yang mengada-gada kan kayak gini, kalau yang indigo asli ya, dia biasanya misalnya menerima sinyal, menunggu ya, menerima sinyal, kemudian baru dia katakan apa yang dia rasakan atau dia lihat atau dia dengar. Sedangkan yang lain mencari-cari, sehingga condong untuk misalnya karena tuntutan konten tuntutan konten, akhirnya daripada nggak ada, ya udahlah ngomong apa aja lah gitu kan, ngomong apa aja lah yang penting bisa buat konten. Nah itu kan berbohong dia. Jadi sebetulnya ya, mungkin indigo palsu, indigo asli juga ada yang gitu, dan ya, biasanya ini antara ada dan tiada gitu, makhluknya bisa muncul, lagi muncul atau tidak gitu, lagi muncul atau tidak ya, lagi muncul atau tidak. Ketika tidak ada tapi harus mudah buat konten, akhirnya dia berbohong gitu kan. Akhirnya kan ketika itu ketahuan, ketika ada yang indigo lain, apa sih itu, dia ngomong apa sih nih, orang saya nggak lihat gitu ya, itu yang setingkat ya. Jadi contohnya dalam film apa namanya, The Ghost ya, The Ghost ya. Jadi ada paranormal palsu gitu, paranormal palsu, ketika hantunya datang, paranormal palsu ini, wah kamu, saya lihat ini ya, hantunya akan protes lah ya, itu protes, mana hantu, mana aku nggak lihat apa-apa. Nah kan begitu. Jadi itulah, jadi biasanya orang yang indigo asli itu dia berbicara ketika baru lihat ya. Jadi setelah ada kejadiannya dia ngomong, setelah ada bentuk entitasnya gitu ya. Sementara orang yang palsu ya, palsu dia ngomongnya lebih condong memaksakan diri ya, memaksakan diri. Jadi kelihatannya memaksakan diri ya, omongan seperti lebih ya, memaksa diri seperti meramal lah. Sedangkan yang indigo asli misalnya ya, misalnya ada bencana alam nih, dia kayak begini. Jadi indigo asli itu misalnya seperti hewan-hewan yang sensitif itu kan ya, hewan sensitif itu dia apa namanya, keluar dari tempat tinggalnya, kemudian pergi ke arah yang mana yang kira-kira tidak akan, nah orang baru lihat kayaknya akan bakal ada bencana alam gitu ya. Nah yang indigo juga karena sensitivitasnya, dia ngerti, dia nangkap kadang-kadang misal kok seperti banyak ada dalam kesan ini, kok bakal banyak orang yang teriak-teriak minta tolong, kesakitan ya, minta tolong seperti itu. Nah itu artinya menangkap sinyal gitu, menangkap sinyal, bukan meramal nanti tahun segini ya. Tapi nantilah itu tingkatan yang lebih tinggi lagi, memang indigo bisa meramal ya, jalan proses langkahnya bagaimana dia bisa meramal, sehingga bisa meramal itu mungkin di video berikutnya. Tapi ini tadi ya, konten kali ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui orang yang ciri-ciri mungkin boleh dianggap kadar indigonya masih rendah. Itu saja dari omongannya ya. Itu saya kira mudah-mudahan di video berikutnya saya akan lebih detail lagi bicara tentang itu ya. Terima kasih, selamat beraktivitas, semoga sukses buat kita semua.